Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ega Gisela Agustina. Dalam video ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Ekspor Produk Lokal, guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita mulai dari latar belakang. Di era digital saat ini, cara mempromosikan produk sudah banyak berubah. Dulu, promosi hanya lewat brosur, pameran, atau toko secara fisik. Tapi, sekarang dengan adanya internet dan media sosial, promosi bisa dilakukan secara global dan instan. UMKM di Indonesia punya potensi ekspor yang sangat besar, seperti produk kerajinan, makanan lokal, hingga kosmetik. Namun, sayangnya masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan karena biaya iklan konvensional yang mahal dan kurangnya akses ke pasar luar negeri. Nah, disitulah pemasaran digital hadir sebagai solusi yang lebih efisien. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana pemasaran digital bisa membantu meningkatkan ekspor produk lokal? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemasaran digital sebagai strategi ekspor bagi pelaku usaha lokal agar mereka bisa bersaing di pasar internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau library research. Saya mengumpulkan dan menganalisis data dari jurnal ilmiah, artikel terpercaya, dan laporan riset yang relevan dengan topik pemasaran digital dan ekspor produk lokal. Fokus utamanya pada konsep dasar strategi, tantangan, dan studi kasus nyata. Pemasaran digital mencakup berbagai metode, seperti SEO, iklan digital, media sosial, email marketing, dan e-commerce. Keunggulan utama dari digital marketing adalah jangkauan global, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang bisa dipantau secara real-time. Dengan platform digital, UMKM bisa langsung berkomunikasi dengan konsumen luar negeri tanpa harus membuka cabang di luar. Media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat cocok untuk promosi visual dan storytelling. Banyak pelaku usaha memanfaatkan konten yang menarik dan interaktif untuk menarik pembeli dari luar negeri. Sedangkan e-commerce seperti Shopee Internasional, Tokopedia Global, dan Amazon membantu pelaku UMKM menembus pasar ekspor secara langsung. Beberapa platform juga menyediakan pelatihan dan layanan ekspor yang sangat membantu. Di sini saya punya contoh studi kasus yang saya ambil, yaitu dari contoh brand lokal yang berhasil, antara lain satu, ada Erigo, brand fashion Indonesia yang sukses masuk ke pasar internasional lewat influencer dan digital branding. Yang kedua, itu ada AMS Glow, brand skincare yang aktif di TikTok dan Instagram dan telah menembus pasar Malaysia dan Singapura. Yang ketiga itu bahkan ada UMKM kecil seperti penjual pewangi laundry yang berhasil ekspor ke Malaysia dan Hong Kong hanya karena video TikTok mereka viral. Berikut saya tampilkan contoh salah satu dari kasus tersebut. Ya, akhirnya saya sudah sampai juga di The Spring. Ini adalah tempat salah satu lokasi dari New York Fashion Week, tempat pertunjukan Erigo akan menggelar fashion show-nya. Dan saya lihat di sini sudah pukul 6, tapi pertunjukan itu akan dimulai pada pukul 7. Dan saya lihat tadi sudah ada beberapa artis datang karena di Spring ini, lokasi inilah tempat dari Erigo akan menggelar fashion-nya. Saya akan berkunjung di sini, saya akan masuk sebagai tamu dan kita akan lihat gimana sih suasana dari pagelaran fashion show Erigo kali ini. Ya, kalau tadi saya ada di pintu masuk backstage, sekarang saya sedang ada di pintu masuk untuk guest, yaitu tamu yang akan datang. Jumlahnya ada sekitar 300 karena protokol kesehatan, jadi harus dibatasi, tidak bisa melebihi kapasitas. Jadi ada aturan pemerintah, harus setengahnya minimal 300 orang. Dan di belakang saya ini semua orang sudah mengantri, seperti Anda lihat di belakang saya ini semua tamu-tamu dari lokal, dari New York, kemudian juga ada beberapa jurnalis saya lihat tadi. Dan yang menarik, setiap tamu yang di sini harus menunjukkan kartu vaksin.
kartu vaksin itu harus yang resmi, yaitu yang dikeluarkan oleh CDC. Dan kalau sudah menunjukkan kartu vaksin, akan mendapatkan badge seperti ini. Tanda seperti ini, yang kuning ini ya. Ya, sekarang saya ada di pintu masuk, lagi nunggu, lagi ngantri kita. Yeah, what I love about the show is that it was a very cohesive collection. All of the cuts and everything is like ready to wear. I can wait to wear it in New York or I can wear it anywhere else. And what I love about it was inclusion. Like they have models of different shapes, different sizes, different colors, and that is like a true message from a brand like that. It was really cool. Love the colors. Love all the shoes. Yeah, it was awesome. It was very different. It's something like there was a lot of stuff of I had never seen something like it before. A lot of the pieces I was saying I would definitely wear within the streets of New York City. So sure. I think it'll definitely be accepted in New York City. Very downtown. Yes, Love very it. downtown. Erigo yang Erigo X ini bagus-bagus banget sih Iya. kualitasnya, jadi dengan sangat bangga bilang kalau Erigo X pasti bisa bersaing sama produk yang lain. Ini semua berkat dukungan dari tim, Shopee, all the crew. Gue speechless, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ini pokoknya buat Indonesia. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lagi struggling sekarang bisa tetap semangat, bisa tetap maju, dan jangan pernah berhenti. Akhirnya gelar Fashion Show Erigo berakhir sudah. Dan saya lihat tadi tamu yang datang itu melebihi kapasitas, bukan hanya 300 tapi sudah sekitar 500. Artinya tamu yang datang itu sudah tidak lagi memakai masker dan duduk juga cukup berdekatan karena rata-rata sudah memakai menunjukkan kartu vaksin dan memenuhi protokol kesehatan. Acara sendiri berjalan sukses. Saya Rara Tama dari kota New York, VOA New York. Namun, setelah itu semua terjadi, tantangan yang dihadapi UMKM juga tidak sedikit. Mulai dari rendahnya literasi digital, akses internet yang terbatas, kendala bahasa dan budaya, hingga masalah logistik dan pembayaran internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. 1. Mengadakan pelatihan pemasaran digital untuk pelaku UMKM. 2. Bekerja sama dengan marketplace global. Yang ketiga, itu menguatkan branding produk lokal. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa asing dalam konten promosi agar lebih mudah dipahami dengan pasar luar. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital adalah jembatan penting bagi UMKM untuk bisa ekspor. Strategi digital membantu mereka membuka pasar global tanpa harus keluar dari wilayahnya. Namun, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar UMKM bisa go internasional atau go global dengan lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan semangat adaptasi dan belajar teknologi, UMKM Indonesia bisa sukses di pasar internasional langsung dari rumah. Sekian dan terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk mendukung terus kemajuan produk lokal Indonesia.